Malam itu, angin berdesir pelan membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Langit kelam tanpa bintang, seakan alam ikut berduka atas sesuatu yang akan terjadi. Di sebuah desa terpencil, suasana sunyi mencekam seperti sedang menunggu kedatangan sesuatu yang tak terlihat. Di tengah keheningan, terdengar suara burung hantu bersahutan, disusul oleh suara langkah kaki yang menyeret di atas tanah basah. Sosok berjubah hitam melangkah perlahan menuju pemakaman tua di pinggiran desa. Tangannya menggenggam sekop dengan erat, sementara matanya menatap lurus ke arah satu makam yang masih basah. Makam seorang gadis perawan yang baru saja dimakamkan 2 hari lalu. Malam ini, pesugihan akan sempurna, gumamnya dengan suara serak. Ia mulai menggali, tanpa ragu, tanpa gentar. Satu persatu gumpalan tanah terlempar ke samping. Keringat bercampur tanah mulai mengotori wajahnya. Setelah beberapa waktu, cangkulnya menghantam sesuatu yang keras, peti kayu. Dengan tangan gemetar, ia membuka penutupnya. Di dalamnya, tubuh gadis itu masih utuh, wajahnya pucat dengan mata tertutup rapat. Tapi, bukan tubuhnya yang diinginkan, melainkan kain kafannya. Dengan hati-hati, lelaki itu mulai menarik kain kafan yang membungkus jenazah. Saat itulah, angin bertiup lebih kencang, seolah memberikan peringatan. Suara bisikan halus terdengar dari balik pepohonan, seperti suara seseorang yang menangis. Namun, lelaki itu tak peduli. Ia terus melanjutkan ritualnya. Saat kain kafan terlepas sepenuhnya, terdengar suara jeritan melengking dari dalam tanah. Suara yang bukan berasal dari dunia ini. Lelaki itu terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia ingin berlari, namun sesuatu mencengkeram kakinya, tangan kurus pucat yang keluar dari dalam peti. Tiba-tiba, udara menjadi lebih berat. Sekelilingnya terasa lebih dingin dari sebelumnya. Lelaki itu mencoba menarik kakinya, namun semakin keras ia berusaha, semakin kuat cengkeraman tangan itu. Dari sela-sela jemari mayat yang membatu, muncul belatung-belatung kecil yang menggeliat, mengeluarkan suara gemerisik mengerikan. Terdengar suara tawa pelan di kejauhan, bercampur dengan isakan lirih seorang wanita. Lelaki itu menoleh ke kiri dan kanan, matanya liar mencari sumber suara. Namun yang terlihat hanyalah bayangan hitam yang bergerak dengan cepat di antara pepohonan. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin membanjiri dahinya. Ia merogoh kantong bajunya, mengambil sebuah benda kecil, sebuah jimat hitam yang telah diberi mantra oleh seorang dukun sakti. Dengan tergesa-gesa, ia meremas jimat itu, lalu membacakan mantra yang telah diajarkan kepadanya. "Jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku. Ini sudah jadi milikku," bisiknya dengan suara gemetar. Sejenak, semuanya terasa sunyi. Angin berhenti berhembus, suara burung hantu lenyap, bahkan suara jangkrik pun hilang begitu saja. Lelaki itu mengira dirinya selamat, sampai tiba-tiba, suara napas berat terdengar di belakangnya. Ia berbalik perlahan, dan di hadapannya berdiri sosok gadis itu. Namun kali ini, matanya terbuka lebar, bola matanya hitam pekat, bibirnya membiru, dan kulitnya sudah mulai membusuk. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan tatapan kosong namun penuh amarah. Mulut gadis itu mulai bergerak, seperti ingin mengatakan sesuatu. "K-A-M-U-A-M-B-L." Suaranya terdengar serak, seperti berasal dari tenggorokan yang penuh dengan tanah. Lelaki itu mundur beberapa langkah, tangannya gemetar hebat. "Aku harus pergi. Aku harus pergi," batinnya panik. Ia membalikkan badan dan mencoba berlari, namun langkahnya terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menariknya ke bawah. Ia menoleh ke kakinya dan melihat tangan-tangan lain keluar dari tanah, menggenggam erat pergelangan kakinya. Ratusan tangan kurus dengan jari-jari panjang mencengkeram erat, mencakar kulitnya hingga berdarah.
Lelaki itu menjerit. Ia mengayunkan sekopnya, mencoba melepaskan diri. Namun setiap kali ia berhasil membebaskan satu tangan, lebih banyak lagi yang muncul dari dalam tanah. Langit di atasnya berubah merah darah. Pepohonan di sekitar pemakaman mulai bergerak sendiri, ranting-rantingnya merunduk seolah ingin meraihnya. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki mendekat. Sosok berjubah hitam lainnya muncul di balik kabut. Wajahnya tertutup, tetapi ia membawa sebuah mangkuk berisi darah segar. "Kau telah membangunkan mereka," suara orang itu bergema, terdengar jauh namun begitu jelas di telinga lelaki itu. Tidak. Aku hanya ingin kekayaan. Aku hanya ingin hidup mewah," lelaki itu berteriak putus asa. Sosok berjubah hitam itu mendekat. Ia mengangkat mangkuk berisi darah itu tinggi-tinggi, lalu menuangkannya ke tanah. Seketika, tanah mulai bergetar hebat, seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari dalamnya. Dari dalam liang kubur, muncul wajah-wajah mengerikan. Wanita-wanita yang telah lama dikubur, kini kembali dengan ekspresi penuh kebencian. Mereka mendesis seperti ular, lalu satu persatu mulai merangkak keluar dari tanah. Lelaki itu tidak bisa lagi melawan. Ia hanya bisa menjerit, menyesali keputusan yang telah ia buat. Dan malam itu, di bawah langit merah darah, desa itu kehilangan satu lagi penghuninya. Malam yang mencekam menjadi awal dari teror yang lebih besar. Sejak malam itu, ketenangan di desa Penari terusik. Orang-orang mulai berbicara dengan nada berbisik, penuh ketakutan. Ada yang bersumpah mendengar suara tangisan perempuan dari arah pemakaman setiap malam. Ada pula yang mengaku melihat bayangan seorang gadis berbaju putih berdiri di tepi hutan, menatap kosong ke arah desa. Kabar menyebar dengan cepat bahwa seseorang telah mencuri kain kafan dari makam seorang gadis perawan yang baru dimakamkan 2 hari lalu. Ini bukan sekadar mitos, tanda-tanda teror mulai bermunculan. Lelaki yang melakukan ritual pesugihan itu kini terbaring lemas di rumahnya. Tubuhnya dipenuhi luka lebam, seolah habis dipukuli oleh sesuatu yang tak kasat mata. Matanya terus melotot kosong, bibirnya menggumamkan kata-kata tak jelas. Dia datang, kain kafannya." Ibunya yang sudah tua menangis di sudut ruangan, memohon kepada warga agar ada yang bisa menolong anaknya. Namun, siapa yang berani? Bahkan, beberapa orang yang mencoba menolongnya juga ikut jatuh sakit setelah menyentuh tubuh lelaki itu. Suasana desa semakin mencekam. Setiap malam, warga menutup rapat jendela dan pintu mereka, takut dengan suara-suara aneh yang bergema di udara. Ada yang mendengar langkah kaki menyeret di depan rumah mereka, ada yang mendengar suara ketukan pelan di jendela, namun tak ada siapapun di luar sana. Ustadz Afadil, seorang pemuka agama di desa, akhirnya didatangkan untuk melihat keadaan lelaki itu. Ia membawa kitab suci dan air doa, bersiap melakukan ruqyah untuk mengusir gangguan yang merasuki tubuh lelaki itu. Saat Ustadz Afadil mulai membaca doa-doanya, tubuh lelaki itu kejang hebat. Matanya membelalak, dan dari bibirnya keluar suara yang bukan miliknya. "Aku ingin kainku kembali, aku ingin hidupku kembali." Suara itu terdengar seperti suara perempuan muda yang tersedak tanah. Beberapa warga yang melihat kejadian itu langsung berlari keluar rumah, tak sanggup menyaksikan lebih lama. Kemudian, lelaki itu menjerit, tubuhnya terangkat beberapa senti di atas tempat tidur, lalu jatuh ke lantai dengan suara berdebung keras. Ia menangis ketakutan, tubuhnya berkeringat deras, sementara matanya terus mencari sesuatu di sudut ruangan. "Dia ada di sini! Dia ada di sini! Dia menatapku!" Namun, tak ada seorang pun yang bisa melihat sosok yang ia maksud. Hanya udara dingin yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Bahkan api di lampu minyak tiba-tiba berkedip-kedip seperti ada sesuatu yang menghembusnya. Sejak kejadian itu, lelaki itu tak pernah lagi terlihat keluar rumah.
Beberapa orang yang tinggal berdekatan bersumpah sering mendengar suara tangisan di tengah malam dari rumahnya. Suara yang bukan milik lelaki itu, melainkan suara seorang gadis yang menyayat hati. Di sisi lain desa, seorang pemuda bernama Bian mulai mencurigai ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Bian adalah seorang anak muda yang skeptis terhadap hal-hal mistis, namun kejadian ini membuatnya ingin mencari tahu lebih dalam. Bian mulai bertanya kepada orang-orang tua di desa tentang kisah pesugihan kain kafan. Dari cerita yang ia dengar, ternyata ini bukan kali pertama desa mereka mengalami kejadian serupa. Beberapa puluh tahun lalu, ada seseorang yang juga mencoba mendapatkan kekayaan dengan cara yang sama, mencuri kain kafan seorang perawan yang baru meninggal. Namun, orang itu berakhir menghilang tanpa jejak. Keluarganya menemukannya hanya sebagai tubuh kaku di tepi hutan, dengan mata melotot dan wajah yang seolah menunjukkan ketakutan luar biasa. Bian merasa harus mencari jawaban lebih dalam. Bersama sahabatnya, ia memutuskan untuk pergi ke pemakaman tempat gadis itu dikuburkan. Malam itu, mereka membawa senter dan beberapa perlengkapan, siap untuk menggali lebih dalam ke dalam misteri ini. Namun, saat mereka mendekati makam gadis itu, sesuatu terjadi. Angin yang tadinya sepoi-sepoi tiba-tiba berhenti. Suasana di sekitar mereka menjadi sangat sunyi, terlalu sunyi untuk ukuran malam di desa. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara dedaunan bergoyang. Tiba-tiba, senter yang mereka bawa mulai berkedip sendiri, lalu padam total. Bian mengutuk dalam hati, mencoba menyalakan kembali, namun tak ada hasil. Lalu, dari arah makam, terdengar suara langkah kaki. "Siapa itu?" seru salah satu temannya, suaranya gemetar. Tak ada jawaban. Namun, mereka mulai melihat sesuatu. Di atas gundukan tanah makam, berdiri seorang gadis berbaju putih. Rambut panjangnya tergerai menutupi wajahnya. Ia berdiri diam, tidak bergerak, hanya menatap mereka dari kejauhan. "Bian, ayo kita pergi," bisik salah satu temannya ketakutan. Namun, Bian tetap diam. Ia merasa gadis itu memanggilnya, bukan dengan suara, tapi dengan tatapan. Ia merasakan sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuatnya sulit mengalihkan pandangan. Lalu, gadis itu bergerak. Pelan-pelan, ia melangkah ke arah mereka. Langkahnya tidak menimbulkan suara. Seperti melayang. Bian akhirnya sadar ini bukan manusia biasa. "Lari!" teriaknya sekuat tenaga. Mereka langsung berlari, tanpa menoleh ke belakang. Namun, dari kejauhan, terdengar suara tawa pelan. Tawa yang tidak menunjukkan kebahagiaan, melainkan penuh kepedihan. Dan malam itu, mereka tahu, mereka telah membangunkan sesuatu yang seharusnya dibiarkan tenang. Malam yang panjang, malam yang penuh teror, baru saja dimulai. Malam itu, setelah kejadian mengerikan di pemakaman, Bian dan teman-temannya kembali ke rumah dengan nafas tersengal. Ketakutan masih membayangi mereka, dan keringat dingin membasahi punggung mereka. Tidak ada yang berbicara selama perjalanan pulang. Pikiran mereka masih dipenuhi dengan sosok gadis berbaju putih yang melayang tanpa suara di atas makam. Sesampainya di rumah, Bian mengunci pintu dan duduk di lantai, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, bayangan sosok itu terus menghantuinya. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai, ada misteri yang harus ia pecahkan. Keesokan paginya, Bian memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi tentang pesugihan kain kafan. Ia menemui seorang kakek tua bernama Pak Darsa, yang merupakan salah satu orang tertua di desa. Pak Darsa pernah mendengar banyak kisah mistis yang terjadi di desa ini. "Anak muda, kau tahu apa yang telah kau usik?" tanya Pak Darsa dengan suara bergetar. Bian menelan ludah. "Saya hanya ingin tahu, Kek, apa yang sebenarnya terjadi?
kenapa orang-orang yang terlibat pesugihan ini selalu berakhir mengenaskan. Pak Darsa menghela nafas panjang. Pesugihan kain kafan bukan sekadar ritual mencari kekayaan. Ini adalah perjanjian dengan sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang tidak boleh diganggu. Kau pikir hanya dengan mengambil kain kafan mereka bisa jadi kaya? Tidak, Nak. Mereka harus membayar dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Dian mengernyit. Maksud Kek Darsa? Pak Darsa menatap lurus ke matanya. Nyawa. Mereka yang melakukannya tidak hanya menukar kain kafan dengan kekayaan. Mereka harus menyerahkan nyawa orang-orang yang mereka cintai. Setiap kali mereka mendapatkan uang dari pesugihan ini, arwah gadis yang dijadikan korban akan mengambil satu nyawa sebagai bayarannya. Dian bergidik. Itu menjelaskan kenapa orang-orang yang terlibat pesugihan ini selalu mengalami kejadian tragis. Namun, pertanyaannya sekarang adalah, siapa lagi yang akan menjadi korban selanjutnya? Dengan tekad kuat, Dian memutuskan untuk kembali ke pemakaman pada malam harinya. Kali ini, ia tidak akan lari. Ia ingin melihat sendiri apakah arwah gadis itu benar-benar masih mencari pembalasan. Saat malam tiba, Dian membawa beberapa peralatan, termasuk senter, garam, dan air doa yang diberikan oleh Ustaz Afadil. Ia ditemani oleh dua temannya yang nekat ingin tahu kebenaran di balik misteri ini. Pemakaman terlihat lebih suram dari biasanya. Angin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah yang menusuk. Lampu senter mereka menyoroti jalan setapak menuju makam sang gadis. Kali ini, mereka datang dengan keberanian, atau lebih tepatnya, keputusasaan untuk menemukan jawaban. Ketika mereka sampai di dekat makam, sesuatu yang aneh terjadi. Tanah di sekitar makam terlihat tidak seperti biasanya. Ada bekas galian baru di sana, seperti seseorang telah mencoba menggali kembali makam itu. Tidak hanya itu, di sekitar makam, mereka menemukan beberapa benda aneh, bunga kering, kemenyan yang sudah terbakar separuh, dan sehelai kain kafan yang tampaknya berasal dari makam yang sama. Ada seseorang yang melakukan ritual di sini, bisik salah satu temannya. Dian menelan ludah. Siapa yang berani melakukan ini? Bukankah sudah jelas apa akibatnya? Sebelum ada yang bisa menjawab, terdengar suara tawa dari balik pepohonan. Bukan tawa yang riang, melainkan tawa yang memilukan, penuh rasa sakit dan amarah. Semua senter mereka tiba-tiba mati secara bersamaan. Mereka membeku di tempat, jantung berdetak kencang. Dalam kegelapan, mereka mulai mendengar langkah kaki menyeret di atas tanah. Langkah itu semakin lama semakin mendekat. Dian, kita harus pergi dari sini, bisik salah satu temannya dengan suara gemetar. Namun, Dian tidak bisa bergerak. Tubuhnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya di tempat. Tiba-tiba, sebuah tangan pucat muncul dari balik makam dan meraih kaki salah satu temannya. Temannya menjerit, terjatuh ke tanah, dan mulai menyeret dirinya ke belakang. Tong! Tong! Namun, tidak ada yang bisa menolong. Sosok putih itu perlahan muncul dari balik makam, wajahnya pucat membusuk, matanya kosong tanpa bola mata, dan mulutnya menganga dengan suara yang tak bisa dipahami. Dian berusaha membaca doa, namun suara tawa itu semakin keras. Gadis itu melangkah ke arah mereka, tangannya terulur, mencoba meraih mereka. Dian menahan napas. Dalam hati, ia hanya bisa berdoa agar mereka selamat dari mimpi buruk ini. Dan malam itu, teror yang sesungguhnya baru saja dimulai. Malam itu semakin mencekam. Setelah kejadian di pemakaman, Dian dan teman-temannya kembali ke rumah dengan wajah pucat. Mereka tidak bisa melupakan apa yang mereka lihat, sosok gadis berbaju putih yang tampak semakin nyata, seolah benar-benar hadir di dunia mereka. Dian duduk di kamarnya dengan lampu menyala terang.
Ia menggenggam tasbih di tangannya, mencoba menenangkan diri. Namun, dalam benaknya, bayangan sosok itu masih melekat kuat. Ia tahu, jika ia tidak segera menemukan cara untuk menghentikan teror ini, maka nyawa mereka akan dalam bahaya. Keesokan harinya, ia kembali menemui Ustaz Afadil. Kali ini, ia tidak ingin hanya mendengar cerita atau mendapatkan saran. Ia ingin tindakan nyata. "Ustaz, kami melihatnya lagi." Sosok itu semakin kuat, ujar Bian dengan suara bergetar. Ustaz Afadil menghela napas dalam. "Sudah aku duga. Kain kafan yang diambil itu bukan sekadar kain. Itu ada tanda bahwa arwahnya tidak tenang. Ia terus mencari bagian dirinya yang diambil, dan jika tidak dikembalikan, arwahnya akan semakin marah." Bian mengangguk. "Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Aku tidak mau ada korban lain." Ustaz Afadil menatapnya tajam. "Kita harus mengembalikan kain kafan itu ke makamnya dan melakukan ritual pembersihan. Jika tidak, arwah itu akan terus menuntut korban. Namun, mengembalikan kain kafan saja tidak cukup. Kita harus memastikan bahwa orang yang mengambilnya juga bertanggung jawab." Bian tahu siapa orang itu. Ia tahu siapa yang pertama kali mencuri kain kafan itu demi pesugihan. Orang itu kini sedang terbaring sakit, tubuhnya penuh luka lebam, seolah-olah ada sesuatu yang terus menyiksanya dari dalam. Tanpa menunggu lebih lama, Bian dan beberapa warga lainnya pergi ke rumah lelaki itu. Mereka menemukan ibunya menangis di depan pintu. "Tolong, anak saya semakin parah. Ia mengigau setiap malam, menyebut nama seseorang. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi," isaknya. Bian menghela napas panjang. "Kami harus masuk, Bu. Kami harus menyelesaikan ini." Dengan berat hati, si ibu mengizinkan mereka masuk. Di dalam, lelaki itu terbaring di lantai dengan tubuh kurus kering. Matanya merah dan cekung, bibirnya pecah-pecah, dan di sekujur tubuhnya terdapat bekas luka yang terlihat seperti cakaran. Ketika Ustaz Afadil mulai membaca doa-doanya, lelaki itu menjerit sekeras mungkin. Tubuhnya bergetar hebat, dan ia mencakar-cakar lantai seperti sedang berusaha melepaskan diri dari sesuatu. "Tolong! Dia ada di sini! Dia ada di sini!" teriaknya histeris. Suara tangisan perempuan terdengar dari sudut ruangan. Bian dan warga yang lain menoleh ke belakang, namun tidak ada siapapun di sana. "Jangan berhenti membaca doanya," seru Bian. Ustaz Afadil terus membaca doa dengan lebih lantang. Seketika, angin dingin berhembus kencang di dalam rumah, menggoyangkan jendela dan pintu. Suara jeritan lelaki itu semakin menjadi-jadi, sampai akhirnya sesuatu yang tidak pernah mereka duga terjadi. Dari dinding ruangan, muncul bayangan hitam yang semakin lama semakin jelas. Sosok itu adalah gadis berbaju putih yang mereka lihat di pemakaman. Namun kali ini, wajahnya lebih menyeramkan. Mata hitam pekatnya menatap tajam ke arah lelaki yang terbaring lemas di lantai. "Kembalikan kainku," bisiknya dengan suara yang menggelegar, seolah bergema di seluruh ruangan. Ustaz Afadil mengangkat segenggam air doa dan menyiramkannya ke tubuh lelaki itu. Seketika, ia menjerit keras dan kejang-kejang. Matanya berputar ke belakang, dan dari mulutnya keluar suara-suara yang bukan miliknya. "Jangan ganggu aku sudah mengambilnya, aku ingin kekayaan." Suara dari dalam tubuh lelaki itu terdengar seperti milik seseorang yang lain. Bian meraih kantong kecil yang berisi kain kafan gadis itu. Dengan tangan gemetar, ia meletakkannya di lantai. "Ini kainnya. Kembalikan dia ke tempatnya," serunya. Seketika itu juga, sosok gadis berbaju putih itu berteriak nyaring. Ia melayang ke arah kain kafan tersebut, lalu seolah-olah menyatu dengannya. Angin yang tadinya berhembus kencang perlahan mereda.
Lelaki di lantai mulai terdiam, tubuhnya berhenti bergetar, dan matanya tertutup perlahan. Semua orang di ruangan itu terdiam. Suasana menjadi hening, seolah semua telah kembali seperti semula. "Sudah selesai?" tanya salah satu warga dengan suara bergetar. Ustadz Afadil mengangguk. "Kita harus segera mengembalikan kain kafan ini ke makamnya dan melakukan doa pembersihan terakhir. Jika tidak, arwahnya bisa kembali mengganggu." Malam itu juga, mereka membawa kain kafan kembali ke pemakaman. Dengan hati-hati, mereka menggali kembali makam gadis itu dan mengembalikan kain kafannya ke tempatnya semula. Ustadz Afadil memimpin doa panjang, dan setelah semuanya selesai, mereka menutup kembali makam itu dengan penuh kehati-hatian. Saat semua beranjak pergi, Dian menoleh sekali lagi ke arah makam. Ia merasa ada sesuatu yang masih mengawasinya. Dan benar saja. Di bawah sinar bulan yang redup, ia melihat sesosok bayangan berdiri di kejauhan. Sosok itu tidak lagi terlihat menyeramkan. Wajahnya kini lebih tenang, dan perlahan, ia menghilang di balik kabut malam. Dian menarik napas lega. Ia tahu, malam ini desa mereka telah terbebas dari teror yang selama ini menghantui mereka. Namun, ia juga tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh diusik dalam hidup. Dan pesugihan kain kafan adalah salah satunya. Malam setelah ritual pengembalian kain kafan ke makam, suasana desa masih terasa mencekam. Meskipun banyak warga yang merasa lega, Dian masih merasakan sesuatu yang belum selesai. Ia tak bisa mengabaikan perasaan bahwa masih ada sesuatu yang mengintai di dalam kegelapan. Saat itu pukul 2 dini hari, Dian terbangun dengan keringat dingin membasahi dahinya. Mimpi yang baru saja dialaminya begitu nyata. Ia melihat gadis berbaju putih itu berdiri di depan rumahnya, menatapnya dengan mata kosong. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Gadis itu tidak terlihat marah, tapi seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. "Dian, terima kasih." Suara itu menggema dalam benaknya. Ia terjaga, mengatur napasnya yang masih memburu. Perlahan, ia bangkit dari tempat tidur dan melangkah ke jendela. Dari celah tirai, ia melihat halaman rumahnya yang sunyi. Namun, tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan di pintu depan. Jantung Dian berdetak lebih cepat. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati pintu. Ia mengambil sebotol air doa yang masih tersisa dari ritual kemarin dan menggenggamnya erat. Dengan tangan bergetar, ia membuka pintu. Tak ada siapapun di luar. Namun, di ambang pintu, ada sesuatu yang tertinggal, sehelai kain putih yang sudah kotor dengan bercak tanah. Itu adalah sisa dari kain kafan yang mereka kembalikan kemarin malam. Dian menelan ludah. Ia menoleh ke sekitar, berharap menemukan seseorang. Tapi yang ada hanya suara angin malam yang berhembus lirih, membawa aroma tanah basah dari pemakaman. Ia menunduk, mengambil kain itu dengan tangan gemetar. Saat itu juga, ia merasakan sesuatu yang dingin menjalar di sepanjang lengannya. Kepalanya mendadak pusing, dan ia merasakan pandangannya berputar. Dunia di sekitarnya mengabur, dan ia merasa seperti ditarik ke dalam kegelapan. Dian terbangun di tempat yang tidak ia kenali. Ia berada di sebuah ruangan yang penuh dengan asap tipis beraroma dupa. Cahaya redup dari lilin yang berkelap-kelip membuat bayangan aneh menari-nari di dinding tanah ruangan itu. Di depannya, ada seorang perempuan tua dengan mata tajam yang menatapnya. Wajahnya penuh keriput, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Ia mengenakan kain hitam lusuh dan sebuah kalung yang terbuat dari tulang kecil. "Kau yang berani mengembalikan sesuatu yang sudah menjadi milik mereka," suara perempuan itu terdengar serak dan penuh misteri. Siapa Anda?" Dian bertanya dengan suara bergetar. "Aku penjaga keseimbangan. Ada hal-hal yang tidak boleh kau sentuh, Dian."
Kau mungkin sudah mengembalikan kain kafan itu, tapi kau belum benar-benar menutup portal yang telah dibuka. Bian merasakan darahnya membeku. Apa maksudmu? Bukankah semua sudah selesai? Perempuan tua itu tersenyum samar. Masih ada satu hal lagi yang harus kau lakukan. Kau harus memastikan bahwa pesugihan ini tidak akan dilakukan lagi. Jika tidak, arwah itu akan kembali mencari keadilan. Bian mengangguk pelan. Ia tahu tugasnya belum selesai. Ia harus mencari tahu siapa yang masih melakukan praktik pesugihan ini dan memastikan bahwa tak ada lagi korban yang jatuh. Keesokan paginya, Bian terbangun dengan tubuh lemas di ranjangnya. Ia mendapati kain kafan yang ia temukan semalam sudah tidak ada. Ia bertanya-tanya apakah semua itu hanya mimpi, atau memang kenyataan yang terjadi di dunia lain. Namun, ia tidak bisa berdiam diri. Ia mulai melakukan penyelidikan lebih jauh tentang pesugihan di desanya. Beberapa orang yang ia tanyai enggan berbicara, tapi satu nama mulai sering disebut-sebut, Kisarman, seorang lelaki tua yang dikenal sering melakukan ritual aneh di pinggiran desa. Konon, Kisarman telah lama melakukan praktik pesugihan dan menjadi sosok yang ditakuti oleh warga desa. Dengan keberanian yang tersisa, Bian memutuskan untuk mendatangi rumah Kisarman. Saat ia tiba di sana, rumah itu tampak sepi dan tertutup rapat. Namun, saat ia mengetuk pintu, terdengar suara geraman rendah dari dalam. "Pergilah, kau tak seharusnya ada di sini," suara berat dan mengancam terdengar dari balik pintu. Bian tidak mundur. "Aku tahu kau yang masih melakukan pesugihan ini. Aku tahu kau yang menyebabkan arwah itu terus menghantui desa." Tiba-tiba, pintu rumah terbuka sedikit, dan sebuah tangan kurus keluar, mencengkeram lengan Bian dengan erat. Mata Kisarman yang penuh kebencian menatapnya tajam. "Kau tidak mengerti, ini bukan tentang kekayaan, ini tentang kekuatan," bisiknya. Bian berusaha menarik tangannya, tapi cengkeraman itu begitu kuat. Ia bisa merasakan energi gelap mengalir dari tubuh lelaki itu. Namun, sebelum sesuatu yang buruk terjadi, tiba-tiba terdengar suara keras dari luar. Seorang warga desa datang bersama Ustaz Afadil dan beberapa orang lainnya. Mereka membawa doa dan air suci, bersiap untuk menghentikan Kisarman. "Sudah cukup. Kau harus menghentikan ini, Kisarman," seru Ustaz Afadil. Kisarman menjerit marah, namun tubuhnya tiba-tiba melemah. Dengan sisa kekuatan yang ada, ia berusaha melarikan diri, tetapi tubuhnya mulai bergetar hebat. Dari dalam rumahnya, terdengar suara tangisan dan jeritan yang menggema di udara. Kemudian, Kisarman terjatuh ke tanah. Wajahnya membeku dalam ketakutan, dan tubuhnya tidak lagi bergerak. Arwah gadis itu telah mengambil keadilan yang ia tuntut. Sejak malam itu, desa kembali tenang. Warga mulai menjalani hidup seperti biasa, meskipun bayangan masa lalu masih menyisakan bekas dalam ingatan mereka. Bian duduk di depan rumahnya, menatap langit yang kini lebih cerah. Ia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Ia telah membantu mengembalikan keseimbangan, memastikan bahwa tidak ada lagi yang jatuh ke dalam jebakan pesugihan terkutuk. Namun, ia juga tahu satu hal yang pasti. Dalam dunia ini, ada hal-hal yang tidak boleh diganggu. Dan kain kafan seorang